Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafal Madani dengan nilai 20 di kelas DAA. Kali ini saya akan menjawab tugas tentang analisis efisiensi algoritma rekursif. Langsung saja pada soal yang pertama. Buat algoritma rekursif untuk mencari UN dari baris 1, 5, 11, 19, 29, dan seterusnya, di mana suku ke N didapat dari suku N-1 ditambah 2N, sehingga U5 didapat dari U4 tambah 2 kali 5, nilai U1 ditentukan adalah 1. Jadi, algoritma dinamain misalnya algoritma baris U dengan parameter input n yang digunakan untuk mencari nilai UN-nya, dan inputannya adalah n dengan tipe data integer dan outputnya adalah hasil dari UN. Jadi program seperti ini akan dicek apakah n sama dengan 1. Nah, jika benar maka akan return 1, jika tidak maka akan return baris U N-1 ditambah 2 dikali N. Untuk B, buat pohon rekursif untuk U5. Jadi yang pertama itu baris U5 sama dengan U4 tambah 2 kali 5. Ini akan dipending dulu karena sebelumnya sebelumnya di sini U4-nya masih belum diketahui, sehingga akan dipending terlebih dahulu. Lalu kemudian untuk baris U4-nya dengan U3 tambah 2 kali 4 ini juga akan dipending karena nilai dari U3-nya juga masih belum diketahui, sehingga dipending terus sampai akhirnya ketemu base case-nya yaitu baris U1 yang sama dengan 1. Nah, baru setelah itu akan dieksekusi karena base case-nya sudah diketahui, sehingga jadi baris U2 dengan U1 tambah 2 kali 2 jadi 1 tambah 2 kali 2 sama dengan 5. Kemudian untuk baris U3 dan U4 sama, hingga sampai U5 sama dengan 19 tambah 2 kali 5 sama dengan 29. Lanjut yang C, tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Jawabannya, metrik ukuran inputnya adalah N, karena banyaknya N akan berpengaruh pada lebarnya pohon rekursif. Jadi semakin besar nilai N yang diinputkan, jadi akan semakin banyak pohon rekursifnya. Kemudian D, tentukan basic operation-nya. Basic operation-nya adalah N sama 1, karena operasi ini selalu dilakukan pada saat program ini dijalankan. Yang E, jelaskan apakah untuk input yang ukuran sama banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan effect case? Jawabannya tidak perlu, karena jumlah node akan selalu tetap. Lalu yang F, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input bukan N dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrent relation untuk menentukan nilai Cn. Nah, jawabannya kalau misalkan N-nya sama 1, jadi Cn sama 1. Jika bukan N sama 1, jadi sama dengan Cn-nya adalah Cn-1 plus 2N plus 1. Yang terakhir, cari persamaan langsung Cn. Di sini saya memakai rumus yang ini tadi, yang kedua di sini. Jadi untuk mencari pola umumnya, Cn sama dengan Cn-1 tambah 2 kali N tambah 1. Di sini bisa dijabarkan akan menjadi Cn-2 tambah 2 kali N bertambah 1 tambah N tambah 1. Kemudian menjadi Cn-2 tambah 2 kali 2N tambah 1 tambah 1. Kemudian dijabarkan lagi menjadi Cn-3 tambah 2 kali N plus 1 plus 2N plus 2. Kemudian jika disederhanakan jadi Cn-3 plus 2 kali 3N tambah 2 tambah 1.
dan seterusnya. Jadi di sini kita peroleh jawaban dari persoalan satunya, yaitu Cn sama dengan Cn min I tambah 2 kali I in kali I. Nah, setelah pola yang saya dapat, maka kita bisa langsung substitusikannya dengan U1 sama dengan 1, sehingga pada polanya jika dimasukkan akan menentukan persamaan sifat 2, yaitu Cn tambah Cn n sama dengan n1 tambah 2 kali In tambah I. Karena pada step sebelumnya n1 saat ada 1 sama dengan 1, sehingga jadi di sini jadi I sama dengan n min 1, jadi nilai I bisa dimasukkan ke persamaan kedua, sehingga akhirnya menjadi Cn sama dengan 2 kali n kuadrat. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Lanjut pada latihan yang kedua, buatlah fungsi logis untuk menghitung UN dari deret 0, 1, 5, 19, 65, dan seterusnya, di mana suku ke N dapat dari 5 kali suku N-1 dikurangi 6 suku U-2. Misal, suku 5 dapat dari 5 kali 19 min 6 kali 5. Nilai suku 1 sama dengan 0 dan suku 2 sama dengan 1. Jadi di sini algoritmanya dinamain algoritma deret UN yang tujuannya untuk mencari nilai UN. Kemudian inputnya adalah N dengan tipe data integer, kemudian outputnya adalah hasil UN. Kemudian pada programnya akan dicek apakah jika N sama dengan 1, maka jika benar maka return sama dengan 0, lalu kemudian jika N sama dengan 2 maka akan direturn 1. Nah, tapi jika salah, jika berkeduanya, jadi 5 kali deret UN min 1 min 6 kali deret UN min 2. Dan yang B, buat for Horn rekursif untuk menghitung suku keempat. Jadi pada deret U4 ini dipending dulu sampai menemukan loose case-nya. Nah, di deret U3 di sini loose case sudah ketemu. Nah, pada deret U2 dan U1 ini. Lalu setelah ditemukan loose case-nya, kita bisa eksekusi, sehingga pada deret 4 adalah 5 kali 5 min 6 kali 1 sama dengan 19. Kemudian C tentang matriks ukuran inputnya. Jawabannya, matriks ukuran inputnya adalah N, karena banyaknya N akan berpengaruh pada lepasnya pohon rekursif. Yang B, tentukan basic operation-nya. Basic operation-nya adalah N sama dengan 1, karena operasi ini selalu dilakukan pada saat program dijalankan. Kemudian yang E, jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya eksekusi basic operation-nya bisa berbeda, apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case. Jawabnya tidak perlu karena jumlah node akan tetap. Yang F, jika banyaknya eksekusi basic operation-nya untuk input bukan N digunakan sebagai Cn, tentukan recurrent relation untuk menentukan nilai Cn. Di sini jika N-nya sama 1 sama 2, maka Cn-nya sama 1. Nah, jika bukan keduanya, maka Cn sama dengan 5 kali Cn1 kurangin min 6 kali Cn min 2. Nah, selanjutnya jadi sama langsung Cn. Jadi saya pakai ini dulu. Jadi Cn 5 kali 5 kali Cn min 1 min 6 kali Cn min 2. Kemudian persamaannya terlebih dahulu diubah sehingga menjadi Cn min 5 kali C, jadi 5 kali Cn min 1 kali tambah 6 kali Cn min 2 sama dengan 0. Nah, lalu dari persamaan di atas ini bisa diperoleh persamaan karakteristiknya, yaitu R kuadrat min 5R plus 6, sehingga hasilnya R sama dengan 2 atau R sama dengan 3. Nah, karena nilai R real, maka menggunakan rumus Sn sama dengan AR1 pangkat N tambah BR2 tambah N akar N. Masukkan nilai R-nya. Nah,
Jadi formula yang ditemukan adalah Cn sama dengan A2 pangkat N tambah B3 pangkat N. Nah, dari formula ini kita bisa menemukan persamaan 1 dan persamaan 2. Ini persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Kemudian persamaan-persamaan itu bisa kita gunakan untuk melakukan substitusi. Jadi karena nilai B sudah ditemukan ditemukan. Nah, nilai B sudah ditemukan di persamaan 2, maka kita substitusikan ke persamaan 1 untuk nilai A. Jadi A sama dengan min 3/2 kali B, jadi masukkan B nya 1/3 sama dengan, jadi A sama dengan min 1/2. Nah, karena nilai A dan B sudah ditemukan, jadi bisa masukkan ke formula tadi Cn sama dengan A2 pangkat N plus B3 pangkat N, sehingga Cn sama dengan min setengah kali 2 pangkat N tambah 1/3 kali 3N. Jadi kemudian hasilnya sama dengan Cn sama dengan 2 pangkat N-1 tambah 3N-1. Sekian penjelasan tugas kali dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.